warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Masya Allah kan wa ma'lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Rahwan kalau bisa melingkar ya. Melingkar. Jangan saja. Lingkarin saya biar lebih dekat dengan saya. Sunnahnya bisa halak. Kalau yang Quran enggak muat, kalau mau buka Quran bukakan surah Toha, surah yang ke-20 ayat yang ke-114. Para hewan saya tanya, untuk memahami Quran harus Islam dulu apa tidak? Ya, bingung kan jawabannya. Ini baru mau nambah ilmu lagi nih. Untuk memahami Quran itu harus Islam dulu atau tidak? Tidak, gitu jawabannya. Apa? Buktinya apa? Surah Toha ini. Jadi untuk memahami Quran tidak mesti harus apa? Islam. Kalau dibalik, ada nggak orang Islam yang tidak paham Quran? Kan? Jadi kita mau jadi orang Islam tapi nggak paham Quran, mau nggak? Mau. Atau orang kafir tapi paham Quran, nggak mau dua-duanya kan? Nah, tapi kalau di banding-banding baik mana? Nggak ada baik. Nah, surah Toha inilah yang menyebabkan Umar masuk Islam. Berarti apa? Seperti yang tadi statement saya. Surah ini yang menyebabkan Umar masuk Islam. Berarti apa? Untuk memahami Quran tidak harus begitu. Banyak ilmuwan mulai kafir yang masuk Islam gara-gara membaca apa? Islam dulu apa paham dulu? Lah gitu ya. Tapi juga banyak yang Allah Rasul mengingatkan, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'an. Banyak pembaca Quran tapi dia dikutuk oleh Quran. Nah, Rasul mengingatkan ketika orang malas sholat lain, ya ahlal Quran la tasawwadul Quran. Wahai pembaca-pembaca, jangan kau jadikan Quran sebagai bantal. Ini orang yang tidak sholat tahajud itu menjadikan Quran sebagai apa? Bantal. Jadi itulah Pak Dewan, statement pertama, ingat-ingat, untuk memahami Quran tidak harus. Buktinya apa tadi? Umar ya, dia masuk Islam karena mendengar surah Toha dibaca oleh adiknya ya, istrinya Zaid ya, Zaid bin Umar, Zaid bin Khattab. Jadi Umar punya saudara namanya Zaid bin Khattab. Nah, jadi itulah para ikhwan semuanya. Ya, sekarang kita baca ya surah Toha. Surah berapa tadi? 20. Surah 20 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalqalahnya disebut qalqalah kubro, maka harus ada jeda, tapi tidak boleh bernapas untuk mengucapkan kata akhirnya. Qalqalahnya ada 3, sebagian ulama mengatakan 2, qalqalah sughra, wusta, dan kubro. Sebagian ahli tajwid cuma 2 mengatakan, yaitu sughra dan kubro. Nah, qalqalah kubro yang ini adalah ketika ada huruf qalqalah 1, tasdid 2, 3 di belakang kalimat, itulah kubro. Hak kalau tidak ada tasdidnya wusta, misalnya falak beda dengan falak itu ini ya, makanya ada jeda. Fata'alallahul malikul haq. Fata'allahul malikul haq. Fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Biasanya kalau membaca pemula baca wala taj'al. Nah, saya sedikit tahu karena saya memang asalnya hanya orang yang mengajar Quran, nggak ada lain saya. Bisa saya hanya ngajar Quran, ya nggak ada keterampilan lain. Nah, maka biasanya kalimat-kalimat yang dibaca oleh murid saya ngerti ini pasnya dan tidaknya. Nah, salah satu murid saya dulu nih, beliau datang ke Semarang 0, di bawah 0 Quran. Ya ini sudah jadi mahasiswa. Fatihah sebulan baca. Siapa yang sabar juga. Beliau belajar Fatihah dengan saya berapa tadi? 1 bulan lebih malah ingatnya. Nah, anak sekarang suruh ulangi ping 3 kok dibalani sih Pak wis bosan ya. Beliau itu Fatihah sebulan. Ya itu insyaallah. Ya, tempatnya jauh lagi. Ya, beliau tinggal di masjid, saya tinggal di tempat kakak saya karena belum punya rumah. Samping kanan orang kafir semua. Nek ngaji banter nah itu ya. Banter salah buat banyak. Dulu tapi. Ya, jadi bukan wala taj'al tapi wala ta'jal. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Ayo. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayya wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, sekarang wakaf yang ketiga nih ya, ini contoh idgham bila guna. Ketika ada lam mati atau min, nun mati ketemu dengan ro, idgham artinya apa? Masuk bila guna, tidak boleh berdengung. Ada idgham bi guna apabila ketemu dengan huruf yang tanwin atau nun mati ketemu dengan yang itu diguna. Kalau ini bila guna, lamnya rohnya ditarik ke lam, namanya idgham.
dengan tidak berdengung. Maka wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Yang kedua di wakaf yang ketiga ini kebanyakan orang membaca baknya panjang karena enaknya begitu. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, itu salah. Baknya panjang apa pendek? Pendek. Ya, jadi bukan rabbi zidni. Kalau doa boleh. Tapi kalau di Quran enggak boleh. Wa qur rabbi zidni. Enaknya kan gitu. Tapi itu salah, ya. Babnya harus dibaca pendek. Nah, jarang diulang-ulangi dari depan. Ta'alallah, ayo. Fata'alallahul malikul haqq. Ya, terus. Wa ta'jal bil Qur'ani min qabli an wa qur rabbi zidni ilma. Nah, Imam akan menjelaskan 10 fadilah menuntut ilmu. Ini kalau diuraikan sampai sore nanti. Maka saya minta dicatat saja, kalau uraiannya tidak sampai selesai, uraikan sendiri. Ya, 10 keutamaan menuntut ilmu. Ini aja disebutkan sebagian kitab Ta'limul Muta'allim. Ini yang sedang dikaji oleh para ikhwan di maktab, tapi di-share ke seluruh makmum, ya. Maka yang punya HP itu ikuti kajian Ta'limul Muta'allim. Ada gambarnya saya di sana YouTube, ya. Buka kajian taklim. Nah, disebutkan dalam kitab itu ada 5, kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menyebutkan beberapa keutamaannya lagi. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya juga begitu, bahkan masuk dalam bab pertama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum amal. Jadi amal dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu. Ya, hanya kata makanya dan kita beramal tanpa ilmu tidak boleh. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, itu kitab Nadom fa'amilun bi ilmihi fa'alimun bi ilmihi. Lupa saya siapa yang beramal tanpa ilmu, fa'amilun bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yubalu. Maka orang yang beramal tidak berilmu, amalnya ditolak, mardudah, layu balu, tidak diterima. Tetapi selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka dia itu mu'adzabun, disiksa min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala disiksa. Jadi memang tidak ada pilihan. Fa'amilun bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbal. Begitu juga bagi orang yang berilmu, lan ya'malan, dia tidak beramal dengan ilmunya, tadi dia disiksa
sebelum disiksanya para penyembah berhala. Nah, dalam ini filosofi dulu ya. Kenapa ilmu harus dicari? Sebelum sampai ke 10 nih, ya gitu. Dan orang yang mencari ilmu disebutnya dengan thalib. Thalib apa artinya? Thalib. Kenapa murid disebut dengan thalib? Thalib artinya apa? Pencari kan? Nah, kenapa kok tidak dapat mendapat ilmu kemudian dengan bahasa yang lain, tapi bahasanya bahasa apa? Thalib, artinya apa? Mencari. Ini ada 2 hikmahnya. Pertama, orang yang mencari itu mesti tahu apa yang dicari. Kalau kita mau nyari sesuatu, barang yang kita cari tidak ketemu, tidak kita ketahui, kira-kira ketemu nggak? Nah, misalnya Pak Jenengan ya, Pak Marsudi. Pak Marsudi kehilangan dompet. Nah, terus gulai kan, takkan nih, Pak nyari apa Pak? Nggak tahu saya. Kalau dicari yang dicari nggak tahu, ketemu nggak kira-kira? Enggak. Satu, ya ini. Jadi orang mencari ilmu, mencari sesuatu itu harus tahu apa yang dicari. Lah golek barang, misalnya tadi sandalnya hilang, terus tak ngerti ibu jenengan bagus nopo, mboten ngertos. Lho. Satu, ya ini. Yang kedua, sesuatu yang dicari itu mesti penting. Kalau tidak penting, tidak dicari. Misalnya Mas Tri Bolo ya, gitu ya. Nah, kehilangan duit Rp1 digolek nggak kira-kira? Enggak. Oh, kenapa? Oh, nggak penting malah takoni isin, kok boleh ngopo? Oh, mboten napa-napa. Duit Rp1 wis digoleki lho kan. Jadi kalau sesuatu yang dicari mesti penting. Maka tadi Allah atau Rasul menggambarkan orang yang mencari dengan thalib, dengan pencari. Yang ketiga, kalau ingin dapat yang dicari mesti harus serius. Dan mulai dompet hilang makanya kita. Pak bener Pak, kalau golek dompet. Apalagi ambil ngantuk. Kira-kira dapat nggak dompetnya? Nggak dapat. Mesti harus serius. Kalau begini, Pak Marsudi golek gede ngene to. Pak jenengan lagi napa? Kalau golek dompet. Lagi-lagi teng pundi wae teng mriko juga kono ilang kono kene gede. Nah, itu 3 nih ya. Kalau ingin yang didapatkan, 1 harus tahu apa yang dicari. Yang kedua, anggap penting. Ini orang-orang yang tidak mau taklim ini nggak anggap penting ilmu karena tidak tahu. Yang ketiga apa tadi? Serius. Nah, kalau tidak, nggak dapat. Masyarakat tak tanya, ilmu itu apa? Orang ngerti dong golek gitu ya. Orang ngerti ilmu itu apa? Orang ngerti dah. Lah kok golek kapan ketemu nih? Ilmu aja nggak tahu. Nah, ini tak kandani lagi ya, tak kandani. Nah, ilmu dengan pengetahuan sama nggak? Ya nggak sama kalau ini ilmu pengetahuan. Hurufnya aja beda kok, ya kan? Jadi ilmu dengan pengetahuan beda. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu itu ilmu, pengetahuan itu makrifat. Beda. Ini ilmu, ini apa? Makrifat. Nah, dan soal makrifat ini bahas lagi sampai siang lagi nanti ya. Ini 10 belum apa? Nah, ilmu itu adalah ini definisinya. Ma'rifatus syai'i ala ma huwa fil waqi'i. Nah, ini untungnya yang rekam. Kalau enggak nulis enggak mesti lali. Nah, ilmu itu ma'rifatus syai'i ala ma huwa fil waqi'i. Balenono nek iso.
Ada cara orang nyatet tak? Ngerakem orang nyatet orang. Tak baleni nih, ora iso kebangetan. Ilmu adalah ma'rifatus syai'i ala ma huwa fil waqi'i. Balenono. Ma'rifatus syai' ala ma huwa fi waqi'i. Fil waqi'i. Nah, mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu namanya ilmu. Mengetahui sesuatu yang sesuai dengan contoh paling mudah, Tuhan berapa? Satu kan? Belum tentu. Kalau Allah lah itu satu. Kalau Tuhan banyak. Orang Buddha aja punya Tuhan kan? Lah. Kemudian orang Nasrani punya Tuhan. Orang Yahudi punya Tuhan. Kan itu. Tapi ini tidak benar. Karena apa? Kenyataannya Tuhan itu satu. Nyata nggak? Dari mana? Tahu? Allahu Ahad. Lalu kita tahu di alam semesta. Membuktikan kalau Tuhan itu satu. Kalau Tuhan dua, bingung ada ke Pak Marsudi. Kita kayak motor luru apa sijian rebutan kan? Tak kayak irung ngatem dhuwur apa ngatem ngisor lho. Itu tak kayak kuping apa tak kayak telu apa lima. Lah Tuhan satu, memang satu, enggak ada, dia punya hak prerogatif istilahnya. Karena Pak Jokowi milih menteri kan gitu. Nah, misalnya, jadi karena Tuhan itu satu, kepenak kita janjinya ini. Dan Tuhan itu lebih dari satu. Ini aku ndak keyakinan kan gitu. Apa tak pateni umur 23. Nah, apa tak pateni umur 35 kayak bapak nih. Bapak saya meninggal umur 35. Jadi, apa kata pateni umur 35? Loh. Kalau Tuhannya banyak, bingung Mas. Podoknya bapak nih. Loh ya ini 35. Loh kan itu. Wah mesake bojone ngono kan gitu. Tapi pateni 65 ojo kok kakean dosa kan gitu. Nah, coba ini kalau pengetahuan Tuhan lebih dari satu berarti tidak ilmu. Wong buktinya satu kok. Jadi sak bodoh-bodohnya orang bodoh, jahil murokab itu kalau menganggap Tuhan lebih dari satu. Ini nanti viral, loh, imam goblok-goblok itu wong non Islam. Aku ngomong Islam yang tak ajarin itu goblok wong Kristen, loh kan gitu. Goblok wong Yahudi kok viral gitu. Nah, menurut ini semua kan Islamnya nggak apa-apa lah saya. Nah, goblok orang katakan orang jahiliyah, goblok kok pintar. Goblok lah yang itu orang kan orang jahiliyah goblok. Sebabnya karena tidak tahu siapa dan bagaimana Tuhan itu saja. Orang jahiliyah apa bodoh boleh duit, pintar nggak boleh duit. Gua pinternya rakaruan malahan. Bukan hanya pinternya rakaruan. Nah, mungkin ada yang lebih sugihnya Abu Sofyan, tapi medite rakaruan. Ceritanya bojone kan gitu. Dan Rasulullah, ya, suami saya itu pelit. Apa boleh saya ngambil uangnya tanpa izin dia? Boleh nggak? Boleh, tapi secukupnya kan gitu. Nenek duwe bojo medit bu. Nah, kene bapak-bapakne dong metu karo aku nesu. Ya iki. Wis jompete jupuk wae. Nah, ning secukupnya. Jangan belanja sebulan sehari 2.000 ambil 5 miliar. Nah, kowe medit tok hari ini enggak boleh. Nah, ya itu. Nah, jadi orang goblok-goblok orang itu kalau tidak tahu siapa Tuhan. Ya kan dulu ngasih contoh tapi jadi masalah. Misalnya kita mohon maaf ya, kita punya anjing. Dinamakan anjing ini pinter. Kalau dia tahu siapa tuannya. Aku teko, terus kok guguk ora ngerti. Berarti anjing ini goblok, wong aku sing duwe dia malah digonggongi kan gitu. Ini berarti masih goblok tuh anjing. Kalau saya datang dia mau ngerti, oh ini ya saya sing punya anjing tadi.
Datang malah dikejar joyak saya. Dia kayak anjing goblok apa pinter? Gue orang ngerti, tuannya nggak ngerti. Dan tuan kita itu adalah Tuhan Allah, misalnya semacam itu. Nah jadi itu tadi. Satu ya, orang mencari ilmu itu harus tahu apa ya. Dua, apa tadi? Nah, penting nggak ilmu? Dua penting ya. Di mana pentingnya? Ya tadi antara lain, siapa yang beramal tidak dengan ilmu, masih banyak lagi pentingnya. Yang ketiga apa tadi? Jadi cara bolehnya tambah serius baru dapat. Kalau nggak serius nggak dapat. Kayak gitu. Nah sudah. Nah itulah ilmu tadi ya. Nah, filosofinya kena tolak. Nah sekarang 10 fadilah menuntut ilmu. Catat nanti lupa. Saya nggak jelaskan seluruhnya. Pertama, kan dah tahu semuanya. Memudahkan. Yang ini dulu nih. Kayak gitu. Orang menuntut ilmu itu mesti dia akan tambah ilmunya. Satu ya, dia akan bertambah ilmu. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah saja disuruh untuk nambah ilmu, kalau kita enggak gimana? Wah pinter, uang manusia paling pinter kan siapa? Rasulullah kan? Itu saja masih diperintahkan oleh Allah untuk waqur rabbi zidni ilma. Qul katakanlah Rabbi ya Allah Tuhanku zidni tambahkanlah kepada saya ilman ilmu. Orang yang menuntut ilmu ilmunya akan bertambah. Ini tadi udah tambah belum? Udah tambah kan? Itu golek apa dapat ini tadi? Dapat ini kayaknya nih nyari enggak sini kok ngantuk. Nah ya tapi tadi jelas ya alhamdulillah ya ini cukup. Kalau ngasih kan pada pulang semuanya ini berarti serius ya itu berarti satu ya. Yang kedua ilmu memudahkan jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ilal jannah. Kemudian yang ketiga mensyukuri nikmat akal. Nah, nanti dijelaskan sendiri. Mensyukuri nikmat akal. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, itu memperkuat agama. Yang keempat, yang kelima mendakwahkan Islam. Kemudian yang keenam akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketujuh mendapatkan naungan sayapnya malaikat. Kemudian yang ke-8 menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ke-9 tadi yang dosa sudah belum? Yang ke-9 menurunkan atau mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ke-10 memanfaatkan waktu secara maksimal. Di 10 ini nanti diuraikan sendiri. Saya ambil salah satunya saja, yaitu bahwasanya dengan menuntut ilmu ini kita akan mendapatkan rahmat Allah dan silaturahim. Nomor berapa tadi? 9 dan 8 ya. Enggak, saya ambil 2 saja. Jadi 8 dan 9. Silaturahim dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kalau kita menuntut ilmu, taklim atau ta'alum mesti dapat ini. Neng nek tau taklim dadan silaturahim sulit. Taklim riasah kan gitu. Jadi taklim riasah itu tujuannya tidak hanya untuk nambah ilmu dah, tapi silaturahim. Ya enggak kira-kira? Nah, maka jangan sampai kita tinggalkan.
Nah, kita tahu bagaimana manfaat atau hikmah silaturahim. Banyak sekali kan hikmahnya. Antara lain apa coba? Memanjangkan umur. Nah kan gitu. Nek dora gelem taklim cepet mati. Loh, kasar enggak saya? Tapi artinya kan gitu kan. Man ahabba ayyum satolau fi rizki wa ayyum sa'alahu fi asari falyasil. Loh. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka kepengen juga taklim. Lu hadisnya jelas ya tadi kok. Dengan silaturahim kan. Nah, sarannya silaturahim menuntut apa? Ilmu. Pengen cepat mati. Ojo taklim mati apa itu. Berat itu, ini kasarnya kan semacam. Nah ini, Masya Allah. Itu dari baru sebagian. Jadi tadi yang saya katakan fadilah dalam bersilaturahim, ini bisa diuraikan lagi. Fadilah silaturahim itu ini kan semacam itu. Nah kalau nggak taklim, nanti tidak berjalan silaturahim. Oleh karena itu seandainya tadi alah sing diulang kuwi tok biyen wak kasihmu terus ora ganti-ganti. Ya ora apa-apa, sing penting apa tadi? Silaturahim. Kan gitu. Biar non politik tok lho ya. Ya ora apa-apa. Nah, wong kuwi jebolan balene ora paham. Seperti cerita orang Muhammadiyah. Kayak Ahmad Dahlan itu yang diajarkan cuma surah apa? Al-Ma'un, ora ganti-ganti. Kuwi terus. Nah, muridnya bosan protes. Pak Kiai kok yang diulang namun niku tok napa mboten enten ilmu. Nah, jawabnya sudah diamalkan belum? Belum ya wis pindah. Nah, kan gitu. Jadi soal nambah ilmu nanti dulu ya ini. Silaturahim itu penting sekali. Masya Allah. Jadi soal ilmu nanti dulu lah ya. Contoh yang tambah ilmu tadi jelas manfaatnya. Nah, ini silaturahim. Yang ini kekuatan sendiri. Nah, dengan silaturahim tadi dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahim kita akan bisa mengetahui kondisi hewan-hewan bagaimana. Dengan silaturahim akan tambah macam-macam lah. Ya itu. Nah, jadi manfaat taklim adalah apa tadi? Silaturahim. Nah, yang terakhir dengan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu orang taklim. Nah, rahmat itu satu keinginan yang muncul dari hati untuk berbuat baik kepada yang lain, itu namanya rahmat. Maka sifat Allah adalah apa? Rahman dan Rahim dari rahmat. Nah, kalau kita pahami ini, jadi orang Islam itu enak. Wong Tuhannya itu yang diinginkan adalah kebaikan. Allah tidak pernah menginginkan yang tidak baik pada kita. Jadi apa yang terjadi pada kita itu mesti karena keinginan Allah membaiki kita. Kalau tidak, makanya sifat Allah rahmat tadi ada dua, Rahman dan Rahim. Kalau Rahman hanya untuk Allah, kalau Rahim boleh untuk selain Allah. Maka ada orang saya punya sifat Rahman, kurang ajar, nggak bisa. Kalau Rahman bisa, maka pernah Rasulullah Allah mengutus nabi palsu. Dia mengatakan Rahmanul liyamama. Nabi palsu siapa? Musalamah al-kadzdzab. Itu memakai sifatnya Allah yang Rahman. Enggak bisa. Rahman ini adalah kasih sayang yang menyeluruh kepada siapa saja tanpa batas. Itu Rahman. Dunia dan akhirat. Kita nggak bisa. Paling kita menyayangi manusia selama dia di dunia.
Di akhirat itu sudah di luar kapasitas kita. Misalnya istri kita meninggal, apa kita akan mengatakan masih I love you? Nah, dan berada pemetitik bujune wis mati kok masih apa? I love you kan gitu kan? Nah, ini contoh mudahnya. Tapi kalau Rahim itu bisa Allah dan bisa juga manusia. Maka ketika Allah mensifati Rahim, mensifati Rasulullah dengan Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Nah, itu. Nah, jadi dengan cara apa? Ini lagi nih. Kalau kita taklif biasanya yang pertama kita lakukan apa? Kita ngerti. Sebelum doa. Sebelum niat atau setelah niat? Sebelum niat apa? Lu ora ngerti. Kalau kita mau taklim itu loh. Tadi kan Bapak nih di sini nih mau taklim. Apa yang dilakukan di saya? Salaman, ya kan? Ya kira-kira. Ini loh hewan-hewan mau taklim nih. Nah, salaman dulu apa? Ini ketemu nih mau ketemu ya. Itu salaman dulu apa malah gaplok-gaplokan? Kan gitu. Beda dengan keplek. Ngerti keplek? Orang mau keplek salaman dulu enggak? Enggak kan? Tapi contohnya gitu. Tapi kalau mau taklim nih contoh nih. Itu salaman dulu nih. Lah, salaman ini kata Rasulullah menurunkan 100 rahmat. Dan pernah saya sampaikan. Nah, dengan taklim setiap orang menurunkan 100 rahmat. Lagi saya sing taklim wong 5 piro kira-kira. Wah, apalagi ini nanti kira yang datang berapa? 45.000. Loh, 45.000 rahmat. Wong kabeh itu udah salaman kan? Ibu-ibu salaman dengan yang akhwat, bapak kan? Saya kira enggak ada orang taklim yang enggak salaman kan? Pernah saya dimarah tuh gara-gara enggak salaman. Oh, imam lali karo aku. Duh. Ya wong saya kan ya memang lali wong mau patang ewunan kok. Terus meruntik, ngerti meruntik. Terus imam wis tidak memperhatikan makmum. Nah, gara-gara apa? Berarti salaman orang. Nah, mana saya pernah enggak salaman laporkan polisi. Loh, pernah. Ini teman Pak Marsudi. Ingat ya? Loh itu betul tuh. Jadi waktu itu di Wonogiri ini belum pada WA orang-orang, termasuk ini nih yang lapor gitu. Nah itu, nah habis itu, terus kok, tak tadi ya apa namanya mau kiai ini lagi salaman karo aku ya tak lapor ke polisi. Nah cuma nggak ngerti siapa itu ya. Jadi ini salaman penting. Dan tadi kan dengan taklim turun apa tadi? Dengan wasilah, ngerti wasilah? Perantara apa? Salaman. Lah, kan Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi kan menyebutkan begini. Tidaklah dua orang, artinya ini ya, yang beriman bertemu. Ma yaltaqiyani al-musliman fatasofaha. Kemudian keduanya saling berjabat tangan. Illa nazalat mi'atu rahmatin, kecuali Allah menurunkan 100 rahmat. Masya Allah. Jadi tadi 4.000 peno 100. Oh, biro jadinya 400 berapa 4 miliar 400.000 rahmat. Loh, ya itu. Nah, rahmat yang 100 tadi dibagi dua. Yang 90 diberikan kepada yang mengajak salaman. Yang 10 diberikan pada yang diajak salaman. Mulai cepet-cepetan. Nek bareng seket-seket. Mungkin begitu. Nah jadi ini para hewan. Ini baru 2 setengah. Jadi. Nah
naik balai 10 tadi ya, ada catatannya enggak? 10 nyatet beliau. Fadilah mencari ilmu satu apa? 10 fadilah menuntut ilmu. Satu. Tambah ilmu. Rasulullah saja diperintah mencari ilmu. Ya. Memudahkan jalan ke surga. Mensyukuri nikmat Allah, nikmat akal. Memperkuat agama. Mendakwahkan Islam. Diampuni dosa-dosanya. Untuk mendapatkan sayap mereka. Yang ke-8 menyambung tali silaturahim. Yang ke-9 menurunkan atau mendapatkan rahmat. Yang 10 memanfaatkan waktu yang diberikan manusia. Yang terbaik. Ya dengan menuntut ilmu. Bener nggak ini tadi waktu itu kalau nggak kasih itu udah turu balik kan gitu. Dengan belayang sana kemari. Dengan ini waktu ini penting sekali tuh. Ini tambahan yang mana? Ya ini. Karena setiap makhluk kita akan mendapatkan putusan akhir oleh Allah dari kiamat nanti. Mesti kan ditanya oleh Allah 4 hal. Tidaklah 2 kaki manusia bergeser dari hadapan Allah illa ayyusala an arba'i hisali an sababihi fima abda. Tidaklah seseorang akan diputuskan oleh Allah kakinya bergeser dari depan Allah kecuali ditanya 4 hal. Pertama tentang waktu mudanya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, umur itu deretan waktu telah dihabiskan digunakan untuk apa. Wa an malihi min aina aktasabahu ila aina antamu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Yang terakhir, yang keempat ditanya an ilmihi, soal ilmunya. Mada amila fima alima, apa yang dia amalkan dari apa yang dia ketahui. Nah, ini pemanfaatan waktu yang terbaik antara lain adalah untuk menuntut ilmu. Saya kira ini para ikhwan semuanya temukan manfaatnya. Kami kembalikan ke takbir majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.